sukacita yang dari Tuhan, maka itu akan menyegarkan, menyehatkan, dan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan selalu membawa kita kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Pagi hari ini saya membawa kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu bila Tuhan mengizinkan pencobaan. Bila Tuhan mengizinkan pencobaan. Kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ayub pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita akan membacakannya secara bergantian. Baik, kalau sudah menemukan, saya akan mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan membacakan dari ayat 1 dan jemaat Tuhan dalam ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, ia adalah kuasamu, hanya saya bukan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Puji Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya. Berbahagialah kita yang membacakan kebenaran firman Tuhan dan yang merenungkannya di dalam kehidupan kita serta yang melakukannya hari lepas hari di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya sudah memberikan tema buat renungan firman Tuhan kita, yaitu bila Tuhan mengizinkan pencobaan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin mengalami atau berharap atau merindukan ya suatu pencobaan atau masalah terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus melihat dari apa yang kita baca pagi hari ini, bahwa pencobaan itu pasti akan ada. Pencobaan itu pasti akan ada. Nah, di dalam pencobaan-pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, itu adalah merupakan sebuah hal yang mungkin tidak enak, tidak membuat kita nyaman dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memahami bahwa pencobaan-pencobaan yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara hanya seizin daripada Tuhan. Hanya seizin daripada Tuhan. Allah tidak pernah bermaksud untuk menjatuhkan kita melalui setiap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Tetapi Allah ingin agar kita menjadi dewasa dalam iman melalui pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jadi pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ini bertujuan untuk apa? Membuat saya dan saudara menjadi semakin kuat. Amin. Jadi tujuannya adalah supaya kita semakin
kuat, semakin dewasa, ya. Dan kita semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Ya, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan kita ini. Ya, saya percaya bahwa kita semua sudah tahu tentang Ayub atau kisah Ayub ini. Yang firman Tuhan di dalam ayat 1 sudah jelas dikatakan bahwa di sana ada seorang laki-laki yang begitu kaya, ya, dan orang itu bernama Ayub. Dia hidupnya jujur, dia hidup takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan, dan dia juga selalu, ya, hidup berkenan kepada Tuhan. Ini kehidupan yang dijalani oleh Ayub. Dan firman Tuhan di dalam ayat yang kita baca, pada suatu hari firman Tuhan katakan, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Dari sini kita belajar memahami ya bahwa pada saat saya dan saudara datang kepada Tuhan, ada iblis juga di sana. Ya, makanya kalau di dalam gereja, ya, jangan bilang ya di dalam gereja itu tidak ada iblis, ada iblisnya. Makanya kalau kita berdoa kita selalu tengking, kita selalu tolak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dalam persekutuan kita ada oknum yang lain, yaitu iblis. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga ada iblis. Ya, juga ada iblis. Lihat kiri kananmu, ada iblis? Tidak ada, ya. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, iblis tidak punya wujud, iblis tidak kelihatan, tetapi dia ada di tengah-tengah kita. Ya. Datang juga iblis, ya, menghadap Tuhan. Wah, ternyata iblis ini juga rohani, ya. Dia datang menghadap Tuhan, ya. Dia juga datang kepada Tuhan. Tetapi dia datang kepada Tuhan itu tujuannya apa? Dia menyembah Tuhan atau enggak? Tidak. Dia datang ke sana untuk ya, melihat ya, orang-orang yang menghadap Tuhan. Dia sedang mencari orang-orang yang lemah. Dia sedang mengintai orang-orang yang lemah. Dia sedang memperhatikan siapa orang yang dapat menjadi mangsanya, siapa orang yang dapat ditelannya, siapa orang yang dapat dikuasainya. Itu tujuannya hadir di tengah-tengah persekutuan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dan kita harus memahami bahwa ketika saya dan saudara mau datang dan kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hati dan pikiran kita agar kita tidak ditipu oleh kuasa atau oknum yang lain. Karena di dalam ibadah kita, iblis bisa menggoda kita. Ya. Iblis bisa memanipulasi kita dengan keadaan-keadaan yang ada. Karena dia ada di sana. Ya. Tidak menutup kemungkinan dia ada di tengah-tengah kita sekarang. Ya. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya dan saudara punya iman yang tertuju kepada Allah, punya ibadah yang penuh dengan semangat tertuju kepada Allah, maka godaan itu tidak akan membuat kita terpengaruh. Amin. Ya. Di sini kita melihat bahwa Ayub adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan, seorang yang jujur, seorang yang beribadah kepada Tuhan, seorang yang takut akan Tuhan, melakukan hal-hal yang jujur, tidak memanipulasi segala situasi. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ayub juga menghadapi suatu cobaan yang luar biasa. Di dalam ayatnya yang ketiga di situ dikatakan, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ternyata Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Setiap hari iblis itu ya berinteraksi dengan Tuhan. Iblis itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Untuk apa? Ya. Agar Tuhan mengizinkan atau memberikan sesuatu atau menjadi lawan daripada umatnya, atau mencelakakan umatnya. Makanya dalam ayat ini dikatakan bahwa di situ dikatakan bahwa
Meskipun iblis selalu berusaha dan meminta, katakan dalam ayat ini, meskipun engkau telah membujuk aku, ternyata iblis itu selalu membujuk Tuhan. Ya, iblis itu selalu membujuk Tuhan. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Jadi iblis itu selalu berusaha ya bernegosiasi dengan Tuhan untuk melawan anak-anaknya atau untuk membuat kesusahan terhadap anak-anaknya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Tuhan tidak melakukan hal itu. Tetapi di dalam bagian selanjutnya, kenapa ya kalau Tuhan tidak melakukan hal itu, kenapa di dalam kehidupan kita ini selalu menghadapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam persoalan, berbagai macam penderitaan? Ya. Kita kembali ke dalam ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan seperti ini. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih oleh Tuhan, kenapa hidup saya dan saudara ada di dalam pencobaan? Karena Tuhan yang mengizinkannya. Kalau Tuhan tidak mengizinkannya, saya dan saudara tidak akan pernah ada dalam pencobaan. Ya. Kalau Tuhan tidak mengizinkannya, sekalipun saya dan saudara hidup ini ya begitu rusak, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita menderita, kita tidak akan menderita. Tapi kalau Tuhan mengizinkannya, sekalipun kita hidup saleh, hidup jujur, hidup beribadah kepada Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan mengizinkan, maka kita akan menghadapi yang namanya pencobaan-pencobaan yang ada di dalam kehidupan ini. Pencobaan dan penderitaan ada dua sumber yang kita harus pahami. Pencobaan datang yang pertama itu adalah diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kedua adalah pencobaan yang kita buat sendiri. Makanya firman Tuhan dalam 1 Petrus mengatakan bahwa kalau kita harus menderita, hendaklah kita menderita bukan karena kejahatan dan kesalahan kita. Ya. Berarti ada pencobaan yang kita buat, yang kita lakukan sendiri. Tapi hari ini, biarlah apa yang kita alami itu semua seizin daripada Tuhan atau ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita belajar bersama-sama bahwa mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan serta penderitaan dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak ragu di dalam kita mengiringi Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang bingung. Ya, kenapa sih saya ini selalu menderita? Kenapa sih saya ini sakit-sakitan? Kenapa sih saya ini selalu kesusahan? Kenapa sih saya ini selalu ada dalam masalah? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah itu seringkali kita pertanyakan dalam hidup kita? Ya. Waktu kita sakit, ya. Waktu kita susah, kita sering mempertanyakan, kenapa ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Apa salah saya? Ya. Apa yang menyebabkan saya seperti ini? Bagus Bapak Ibu, kalau kita ada dalam masalah, kita mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya seperti ini? Supaya tujuannya supaya kita bisa introspeksi diri, supaya kita bisa merenungkan suatu kehidupan ini. Mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan dan penderitaan dalam hidup ini? Ini bukan berbicara tentang soal kita orang benar atau orang saleh, tetapi kita harus melihat ya. Yang pertama, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan, penderitaan dalam hidup ini? Yang pertama, untuk menguji hati dan iman. Ya. Mengapa kita diizinkan mengalami pencobaan? Tujuannya yang pertama adalah untuk menguji hati dan iman kita. Kalau dalam dunia pendidikan, kalau kita hanya belajar ya 1 tahun dan tidak ada ujiannya, maka itu sangat membosankan. Orang akan merasa bahwa percuma sekolah ini ya, tidak ada naik kelasnya. Ya. Nah, ujian itu diperlukan ya untuk menentukan atau melihat seseorang itu sudah sampai di mana batas kemampuannya. Nah, mengapa saya
dan saudara mengalami pencobaan dan penderitaan, yaitu untuk Tuhan mau menguji hati dan iman kita. Kita melihat dalam 2 Tawarik pasal 32. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai 26. Bagi yang sudah menemukan bisa tolong dibacakan ya. 2 Tawarik pasalnya yang ke-32 ayat 24, 25 dan 26. Amin. Kita stop sampai di sini dulu. Ya. Dikisahkan di dalam ayat ini bahwa pada suatu hari, ya, Raja Israel yang bernama Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Ya. Jadi Raja Hizkia ini jatuh sakit dikatakan. Lalu di dalam sakitnya itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepadanya dan memberi suatu tanda kepadanya. Tanda yang ajaib. Ya. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan tanda yang ajaib itu. Ya. Tetapi Tuhan memberi tanda yang ajaib kepada Hizkia. Arti Hizkia ini mendapatkan anugerah Tuhan yang plus sudah sembuh, ada tanda yang ajaib lagi. Ya, kita kalau sudah dapat sesuatu yang ajaib itu luar biasa. Ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan. Bukankah ini adalah salah satu sikap natur daripada manusia ketika sudah hidup enak, sudah hidup baik, sudah hidup merasa tidak ada kekurangan, ya. Seringkali manusia sudah tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Jangan kepada Tuhan. Ya. Kepada sesama yang sering menolong saja kadang tidak bisa berterima kasih kalau hidupnya sudah di atas. Ya. Nah, Hizkia melakukan hal itu. Setelah dia menerima sesuatu yang ajaib itu, firman Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Jadi Hizkia setelah mendapatkan anugerah daripada Tuhan ini, dia tidak berterima kasih atas kebaikan itu, dia tidak bersyukur atas kebaikan itu, bahkan dikatakan dia menjadi angkuh, menjadi sombong dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Sehingga dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Perhatikan dalam ayat ini, ya. Tuhan paling membenci atau paling tidak senang dengan orang yang angkuh atau orang yang sombong. Makanya dikatakan di dalam ayat ini, maka sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Siapa yang salah? Apakah Tuhan yang salah dalam bagian ini? Tidak. Ini adalah kesalahan daripada Hizkia, Raja Israel. Tetapi kita melihat ayat 26, tetapi dia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem. Murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Kasih oleh Tuhan. Ya. Terkadang dalam hidup itu kita bisa lupa diri. Terkadang dalam hidup itu kita lupa melihat ke bawah. Terkadang dalam hidup itu kita lupa ke atas, ya. Kita hidup hanya melihat kepada diri satu.
Hizkia mendapatkan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, dia menjadi sombong, dia menjadi angkuh, dia tidak peduli dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, ada sesuatu yang menarik di dalam ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama dengan penduduk Yerusalem. Sombong, angkuh, keras kepala, tegar tengkuk, ya. Itu memang sudah bagian manusia. Tetapi mari kita sadar kalau kita hidupnya demikian. Amin. Persoalannya, ya, kalau kita tidak sadar-sadar kalau kita ini sombong dan angkuh, itulah yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita semakin tidak mempedulikan Tuhan. Ya. Tetapi Hizkia di dalam ayat ini, dia sadar, ya, dengan keangkuhannya itu, dengan kesombongannya itu, sehingga dikatakan dia merendahkan diri bersama dengan seluruh penduduk Yerusalem. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini bahwa pada zaman Hizkia Tuhan tidak menimpakan murkanya atas mereka. Dan ketika Tuhan tidak menimpakan murkanya atas penduduk Yerusalem, maka di dalam ayatnya ke-27 sampai ayatnya 29, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa orang Israel berkat Hizkia sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita kembali membaca dalam ayatnya yang ke-30. Coba diteruskan Mama Cemi, baca 30 dan 31. Amin. Terima kasih. Ini adalah alasan yang pertama mengapa, ya, Allah mengizinkan kita mengalami berbagai macam pencobaan. Mau lihat hati kita. Ya. Mengapa ujian dan cobaan itu terjadi dalam hidup kita? Tujuannya adalah untuk menguji hati kita dan iman kita kepada Tuhan. Di dalam kesuksesan yang diraih oleh Raja Hizkia ini, sebab dikatakan bahwa Hizkia ini mendapat kekayaan, kemuliaan yang sangat besar. Dia membuat segala sesuatu itu berhasil, dikatakan dalam ayatnya yang ke-10 tadi. Yang di situ dikatakan bahwa Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Berarti tidak ada usaha yang gagal, tidak ada usaha yang macet. Ya. Semua berhasil. Ya. Dia membuat aliran air itu berhasil, dia membuat segala sesuatu itu berhasil, firman Tuhan katakan. Ya, setelah dilihat bahwa dia begitu berhasil, dikatakan, maka datanglah utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Ketika datang utusan Raja Babel dikatakan untuk menanyakan sesuatu yang ajaib yang terjadi pada Hizkia dan negerinya itu, ya. Pada saat itu Tuhan meninggalkan Hizkia. Ya. Tuhan meninggalkan Hizkia. Tujuannya apa? Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa supaya diketahui segala isi hatinya. Supaya diketahui segala isi hatinya. Bahwa orang biasa kalau sudah ada dalam tingkat kekayaan yang luar biasa, ya, orang bisa menjadi sombong, orang bisa menjadi angkuh, orang bisa menjadi tinggi hati dan sebagainya. Dan sebaliknya, orang kalau di dalam keadaan-keadaan yang sulit, orang bisa berputus asa, orang bisa meninggalkan Tuhan, orang bisa menyerah dan sebagainya. Dari saat itulah firman Tuhan mengatakan, Tuhan meninggalkan Hizkia untuk
melihat hatinya. Apakah Hizkia masih hidup berpaut kepada Tuhan, atau Hizkia sudah hanya mengandalkan segala sesuatu yang dimilikinya itu? Ya. Tetapi setelah saya membaca keseluruhan daripada kisah ini, tidak dicatat bahwa Hizkia itu melakukan hal yang jahat setelah ini, setelah dia berhasil. Dia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melainkan dia mendapatkan perhentian pada waktu itu. Tuhan meninggalkan Hizkia untuk melihat hatinya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terkadang apa yang terjadi dalam hidup kita ini semata-mata diizinkan oleh Tuhan untuk melihat hati saya dan saudara. Apakah kita masih mengasihi itu pada saat kita sudah ada di atas? Apakah kita masih mengasihi Tuhan pada saat kita ada di bawah? Terkadang Tuhan mengizinkan kita menghadapi hal-hal yang sulit supaya diketahui isi hati kita ini. Apakah kita mengikuti Dia hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, atau kita mengasihi Tuhan adalah benar-benar yaitu untuk sebuah kemajuan dalam iman kita. Jadi terkadang Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Terkadang Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi pada saat kita diizinkan Tuhan berjalan sendiri, jangan sampai kita meninggalkan Dia. Amin. Jangan sampai kita melupakan Dia. Jangan sampai kita menyimpang daripada jalan-jalan Tuhan. Pada saat kita susah, iringi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita menderita, kita ikut Tuhan lebih dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita berada dalam berbagai macam pergumulan hidup, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sebaliknya penderitaan menjadi alasan untuk kita tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Jangan jadikan alasan untuk kita tidak lagi mau bersekutu. Karena kita sudah berpikir bahwa dengan beribadah pun kita masih menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah, pergumulan dan pencobaan itu bukan soal saya dan saudara adalah orang-orang yang rohani atau orang-orang yang beribadah dengan sungguh kepada Tuhan, tetapi semuanya diizinkan Tuhan. Semuanya diizinkan Tuhan. Itu adalah alasan yang pertama. Tuhan mau melihat hati saya dan saudara. Makanya dari itu kita harus jaga hati kita agar terus senantiasa terarah hanya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang berkelimpahan, jangan juga kita menjadi tinggi hati sehingga kita melupakan Tuhan. Jangan juga kita menjadi orang yang sombong sehingga kita tidak lagi mau menyembah Tuhan. Kita tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Kita tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Dan ini adalah begitu banyak orang-orang yang mengalami hal yang demikian. Waktu susah, orang bisa lebih dekat dengan Tuhan. Tapi waktu dia sudah diangkat oleh Tuhan, orang bisa menjauh dari Tuhan. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, saya dan saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kemarin waktu kami cerita-cerita dengan saudara Pur, ternyata ada begitu banyak cerita di balik semua yang dialami. Ini merupakan suatu pelajaran di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mendapatkan segala sesuatunya, itu seringkali membuat kita menjadi sepertinya tidak akan mendapatkan masalah, tidak akan mendapatkan persoalan di dalam kita menjalani hidup ini. Tetapi kita harus tahu bahwa kita semua, hidup saya dan saudara semua, itu diperhatikan oleh Tuhan. Ketika saya dan saudara menjadi angkuh dan sombong, Tuhan bisa saja merendahkan saya dan saudara. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Mungkin kita punya segala-galanya, kita punya uang banyak, kita punya kesehatan yang bagus, kita punya segala-galanya lah seperti itu. Dan kita membanggakan semua hal itu. Jangan terlalu membanggakan atau mengandalkan yang
sifatnya duniawi, kawannya bisa saja diambil daripada orang yang sombong dan orang yang angkuh. Tetapi marilah kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena ketika saya dan saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhanlah yang akan mengangkat saya dan saudara. Ingat kisah Hizkia ini, pada saat dia tidak bisa berterima kasih atas anugerah Tuhan, dan pada saat dia menjadi sombong dan angkuh, maka Tuhan menimpakan murkanya atas negeri itu. Tetapi pada saat dia sadar dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, maka Tuhan memberkatinya dengan begitu luar biasa. Bukankah kita mau diberkati Tuhan? Tergantung dari cara kita menjalani hidup ini. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, biarlah kita terus tetap mendekat kepada Tuhan. Jaga hati kita agar tidak menjadi sombong dan tidak menjadi menjauh daripada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan? Yang kedua, untuk merendahkan hati kita agar selalu bersandar kepadanya. Untuk merendahkan hati kita agar selalu bersandar kepadanya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mengapa Allah mengizinkan kita mengalami pencobaan? Untuk merendahkan hati kita agar selalu bersandar kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 12 ayat 7. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 7, 8 dan 9. Bisa tolong dibacakan lagi. Siapa yang sudah menemukan bisa dibacakan. Amin. Tujuan daripada pencobaan, tujuan daripada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bertujuan untuk merendahkan hati kita agar selalu bersandar kepada Tuhan. Jadi di sini merupakan apa yang disampaikan oleh Paulus. Ya, Paulus menerima penglihatan atau mendapatkan suatu penglihatan yang sangat luar biasa. Ada suatu pernyataan daripada Tuhan yang dilihatnya. Ya. Apa yang dilihat oleh Paulus ketika itu? Dalam ayat 2 di situ dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Dalam ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam daging, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah mengetahuinya. Jadi Paulus ini mendapatkan suatu penglihatan, ya. Dia melihat ada seorang Kristen, ya dikatakan 14 tahun yang lalu. Kita tidak tahu siapa yang dia maksud ini. Dan Paulus juga mengatakan bahwa aku juga tahu tentang orang itu. Ya, sempat saya berpikir apakah ini Stefanus yang mereka bunuh pada waktu itu. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Paulus dikatakan ketika dia melihat penglihatan itu, dia mendapatkan pernyataan itu daripada Tuhan. Ini merupakan sesuatu yang membahagiakan. Ya. Ini adalah sesuatu yang menggembirakan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Mungkin saat ini adalah dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Perhatikan dalam ayat ini dikatakan, ya, dalam mendapatkan sesuatu yang luar biasa itu, firman Tuhan dikatakan bahwa Paulus diberikan sesuatu yang menyakitkan di dalam dirinya. Bahkan di sini dikatakan bahwa aku diberi suatu duri dalam dagingku.
Bapak Ibu, ya, kita bisa bayangkan, ya, secara alamiah, secara dunia ini itu sangat menyakitkan. Ya, jangankan sampai dimasukkan ke dalam tubuh kita, yang tertusuk sedikit saja itu sudah sangat menyakitkan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa ada duri yang dimasukkan ke dalam dagingnya, ke dalam tubuhnya. Ya. Tentu ini bukan duri yang kita maksud secara lahiriah, ya, secara akli, tapi ini adalah duri yang dikatakan dia utusan iblis. Ternyata Tuhan mengizinkan dia mengalami sesuatu yang menyakitkan, bahkan yang diizinkan oleh Tuhan, ya, itu adalah utusan iblis. Wah, luar biasa, ya, utusan iblis. Untuk apa? Untuk mengocok atau untuk selalu mencobai dia. Supaya apa? Supaya dia tidak meninggikan diri. Ternyata utusan iblis ini diizinkan oleh Tuhan, ya, untuk berada di dalam pribadi Paulus, supaya Paulus itu tidak meninggikan diri. Mungkin saja, ya, karena dia ada orang yang luar biasa, sudah mendapatkan pernyataan yang luar biasa. Mungkin saja pada saat dia merasa begitu bangga, bahkan dia mungkin mau berkata sombong kepada orang lain, ya. Roh itulah yang akan selalu membuat dia tidak menjadi tinggi hati. Artinya, roh itulah yang menyebabkan kelemahan-kelemahan pada dirinya, ya, kekurangan-kekurangan pada dirinya. Jadi roh itulah yang membuat dia bisa menjadi lemah, bisa menjadi marah dan lain sebagainya. Paulus itu adalah salah satu rasul yang sangat tegas. Ya, Paulus adalah rasul yang sangat konsisten, ya. Dia tidak main-main. Kalau dia sudah mengatakan A, tidak bisa B lagi. Contohnya siapa? Lukas. Pada saat Lukas tidak mau sungguh-sungguh ikut dia katakan biar saja dia pulang, ya. Artinya Paulus ini adalah orang yang kita melihat di dalam yang ke-8 tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi Paulus juga bergumul untuk hal itu, ya. Paulus juga meminta kepada Tuhan untuk hal itu diangkat, diambil, ya, atau disingkirkan daripada hidupnya. Tetapi katakan dalam ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi bukan soal doa kita dijawab atau tidak oleh Tuhan, tetapi ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terus-menerus ada di dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Ada hal-hal yang memang Tuhan biarkan itu terus untuk membuat saya dan saudara tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati, ya. Ada hal yang memang diizinkan oleh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita ini. Mungkin kita sudah berdoa, ya, bertahun-tahun berdoa untuk hal itu, ya, tapi kita tidak mendapatkan jawaban. Jangan putus asa, ya. Jangan bersedih, jangan berpikir Tuhan tidak menjawab doa saya dan saudara. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa saya dan saudara. Jangan berpikir bahwa saya dan saudara begitu banyak dosa sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ada hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita yang memang Tuhan izinkan itu terus ada dalam hidup kita, ya. Penderitaan itu yang terus ada dalam hidup kita, ya. Hanya tergantung hikmat lah, tergantung dengan iman kita lah yang terus bergantung kepada Tuhan, ya. Jadi jangan kita salah sangka dengan Tuhan bahwa Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab doa kita. Memang ada hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan. Seperti yang Paulus kata, sudah 3 kali aku meminta kepada Tuhan iblis itu mundur daripada aku. Tapi Tuhan menjawab, ya, menjawab
Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia Tuhan itu jauh lebih baik dan sudah sangat cukup untuk kita menjalani kehidupan ini. Kita tidak perlu hidup seperti orang lain, berkelimpahan dan bergelimpangan segala sesuatunya. Cukup dengan kasih karunia Tuhan sudah membuat kita bahagia dan membuat kita penuh dengan sukacita. Jadi di sini kita melihat kenapa Tuhan melakukan hal ini. Tuhan hanya mau supaya saya dan saudara terus menikmati kasih karunia-Nya. Tuhan hanya mau saya dan saudara terus menikmati segala sesuatu yang bersumber daripada Dia saja, bukan daripada apa yang ada di dalam dunia ini semata. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi saya dan saudara sampai kita menuju kepada kekekalan. Hiduplah untuk memenuhi tujuan Tuhan di kehidupan ini. Jangan pernah berkecil hati kalau doa kita tidak dijawab Tuhan. Jangan berkecil hati kalau kita berada dalam kesusahan. Sebab mungkin saja hal itu memang diizinkan oleh Tuhan supaya hanya menikmat kasih karunia Tuhan. Itu yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya, hal yang perlu kita pahami, mengapa Allah mengizinkan kita untuk mengalami macam penderitaan dalam hidup ini. Yang ketiga, untuk menguji kepekaan rohani kita. Untuk menguji kepekaan rohani kita. Yohanes pasal 6 ayat 5 dan sampai ayatnya yang ke-7 bisa dibacakan lagi. Injil Yohanes pasal 6 ayat 5, 6 dan 7. Yohanes pasal 6 ayat 5, 6 dan 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, supaya Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan kita ada dalam pencobaan? Tuhan hanya mau melihat kepekaan rohani kita. Di sini kita melihat ada sebuah cerita atau kisah. Setelah Yesus berangkat dari suatu tempat ke tempat lain, dia berada di Danau Galilea pada waktu itu. Di situ ada begitu banyak orang yang sedang mengikuti Dia. Dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka ingin mendengarkan pengajarannya. Dari pagi sampai malam, Yesus melihat orang-orang banyak ini, tergeraklah hatinya dengan belas kasihan kepada mereka. Bagaimana supaya mereka ini bisa makan? Bagaimana mereka ini bisa makan? Lalu Yesus bertanya kepada salah satu muridnya yang bernama Filipus dalam ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Di situ kita melihat bahwa Yesus berkata, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus sedang bertanya kepada Filipus, di mana kita bisa membeli roti untuk orang-orang yang banyak ini supaya mereka bisa makan. Lalu ayatnya yang ke-6 di situ dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Kenapa Yesus masih bertanya kepada Filipus? Yesus hanya mau tahu seberapa sih kepekaannya terhadap Tuhan. Yesus hanya mau melihat apakah orang ini sadar atau tidak. Dia sedang berjalan bersama siapa, dia sedang hidup bersama siapa, dia sedang berbicara dengan siapa.
Yesus hanya pengen tahu itu saja. Sebenarnya dia mengatakan, sebenarnya sudah mengatakan bahwa hal itu sengaja dilakukan oleh Yesus. Ya. Sebenarnya Yesus sendiri sudah tahu apa yang harus dilakukan, karena sudah tidak mungkin membeli makanan untuk orang yang begitu banyak. Ya. Jangankan 5.000 orang, 2.000 orang saja itu sudah sangat kesulitan. Berada di tempat yang sepi, sunyi, bahkan tidak ada persediaan, tidak ada uang dan lain sebagainya. Semuanya terbatas. Tetapi Yesus menanyakan hal itu hanya untuk bertumbuh, mencobai daripada Filipus ini. Kenapa? Firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa sebenarnya Yesus tahu apa yang sudah mau dia lakukan, tetapi dia masih menanyakan hal itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita ini? Tuhan hanya mau melihat kepekaan rohani kita. Terkadang dalam hidup kita, seperti ini, kita sedang membangun nafsu, kita sedang berbicara kepada Tuhan, kita sedang datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tetapi seringkali kita tidak tahu bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita dan sanggup untuk menolong kita, sehingga kita ragu, sehingga kita masih berupaya dengan cara-cara manusia, dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi mari hari ini kita jangan menjadi seperti Filipus ini. Mari kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan, berharap dan peka kepada suara Tuhan. Saya percaya bahwa dengan kepekaan kerohanian kita akan menjadi orang yang semakin luar biasa di dalam Tuhan. Mari belajar untuk tidak mengandalkan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, seperti yang dilakukan oleh Filipus. Dikatakan dalam ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Memang secara manusia hal-hal seperti ini tidak mungkin, tetapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan hal-hal yang besar, dan Tuhan pasti melakukan hal yang baik, yang besar kepada kehidupan saya dan saudara. Peka, sebagai orang-orang percaya, peka. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak peka dengan suara Tuhan. Ya. Kita menjadi orang Kristen yang berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kita seringkali mengatakan bahwa tidak mungkin, tidak bisa, berat, ya, tidak masuk akal. Karena kita berjalan dengan pikiran kita. Tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan menolong kita semua untuk menjadi umat Tuhan yang tangguh di dalam segala cobaan yang diizinkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita semua. Kita menaikkan suatu pujian di hadapan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, saya mengundang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian ini sebelum kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan yang kudus, yang suci. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita menguji hati kita di hadapan Tuhan, agar apa yang kita lakukan hari ini mendatangkan berkat dalam kehidupan kita, menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Sesuatu terjadi.
Jika masih ada di antara umat Tuhan yang belum terlayani, mari dilayani. Dan jika semua sudah terlayani, mari kita mengangkat unsur perjamuan yang ada di tangan kita di hadapan Tuhan, dan jemaat terus dalam sikap doa. Kita akan berdoa bersama di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini kami kembali memperingati akan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa, yang tergantung di atas kayu salib, bahkan yang mati bagi kami semua, bahkan yang telah bangkit menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami berdoa, kami mengangkat unsur perjamuan yang ada di tangan kami ini, roti yang melambangkan tubuh-Mu yang terpecah bagi kami, bahkan juga anggur yang melambangkan darah-Mu yang menyucikan dan menguduskan kami. Kami berdoa dan kami memohon Engkau memberkatinya, Engkau menguduskannya, dan juga Engkau melawatnya, sehingga semuanya masuk ke dalam tubuh kami, membawa pemulihan, kesembuhan, kesehatan, kekuatan bagi setiap tubuh jasmani kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur atas unsur perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat roti yang ada di tangan kita di hadapan Tuhan, dan saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali kita mengangkat unsur perjamuan, yaitu anggur yang melambangkan darahnya yang tertumpah bagi saya dan saudara, yang menyucikan dan menguduskan kita semua. Sementara jemaat dalam sikap doa, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan bagi kita semua. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita bersama-sama menghadap Dia. Mari kita bersama-sama mengangkat suara kita. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Mari kita bersama-sama meninggikan Dia. Mari kita bersama-sama mengagungkan Dia. Mari kita bersama-sama berterima kasih kepada-Nya. Sebab anugerah-Nya telah tercurah bagi kita semua. Sebab kasih-Nya nyata bagi kehidupan kita semua. Sebab keselamatan telah kita terima dari Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Sebab kasih-Mu tercurah bagi kami. Kau yang layak segala pujian bagimu.
Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Dia memberikan kesempatan bagi saya dan saudara awal hari ini. Dia memberikan anugerah kepada saya dan saudara saat ini. Mari kita bersama-sama bersyukur, bersama-sama berterima kasih atas anugerahnya. Sebab kita akan memperlihatkan kasih karunia-Nya. Kita butuh penyertaan Allah, kita butuh pertolongan. Kami yang sakit mencoba menyembuhkan yang ada pada tubuh kami. Dan saat ini Tuhan kami percaya Roh sedang bekerja dalam setiap pribadi kami. Roh sedang memulihkan kehidupan kami. Roh sedang membangkitkan roh kami. Roh sedang menghidupkan roh kami yang Tuhan. Dan saat ini Roh sedang bekerja dalam kehidupan ini hidup kami Tuhan, kami belum ada hidup. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Janji-janji bagi kami, dan kemurahan bagi kami semua. Sama-sama kita katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Janjinya bagi kita, dan Dia Allah yang mengerjakan janjinya bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Nanti Bapak Pur akan berdoa buat firman Tuhan sudah kita dengar, dan juga setiap perjamuan sudah kita lakukan. Haleluya. Benar Tuhan, kami terus menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, yang luar biasa, yang tak pernah mengingkari janji bagi setiap kami umat-umat-Mu yang terus menaruh pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang harus kami lewati, ada banyak persoalan, pergumulan yang akan kami hadapi ke depannya Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya dan yakin,
janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Kami tahu pada saat Tuhan yang memberikan janji, Tuhan juga yang akan menepatinya Tuhan. Karena Engkau pribadi yang setia dalam setiap unsur kehidupan kami umat-umat-Mu Tuhan. Engkau tahu segala apa yang kami butuhkan dan perlukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi satu hal yang menghalangi setiap hal yang baik dalam kehidupan kami, yaitu setiap dosa, kesombongan, dan keangkuhan yang sering menguasai hati dan pemikiran kami sebagai manusia Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah pada hari ini Tuhan, melewati kebenaran firman-Mu Tuhan, kami terus ditegur dan kami terus diingatkan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, iblis setan roh jahat tidak akan pernah tinggal diam, melihat kebersamaan kami, melihat persekutuan kami dengan Engkau dan juga dengan sesama kami dengan berbagai macam cara. Mereka mencoba mengacaukan, mengalihkan hati dan pemikiran kami supaya kami tidak melihat janji-janji Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, pada hari ini biarlah kami semua umat-umat-Mu yang sudah mengambil bagian pada saat siang hari ini, sudah bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu merema dalam hati kami, termaterai indah di dalam hati kami, menjadi perisai dan benteng dalam hidup kami. Dan biarlah iman percaya kami semakin hari semakin diteguhkan, dan kerohanian kami semakin didewasakan ya Tuhan. Begitu juga dengan perjamuan yang sudah kami adakan. Kami sangat percaya dan yakin bahwa setiap tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu melambangkan bahwa Engkau sudah menghancurkan setiap dosa dan kesalahan kami umat-umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Roh Kudus Tuhan terus menuntun setiap roh hati kami Tuhan, supaya kami lebih mengerti, memahami akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Apa yang Kau izinkan, apa yang tidak Kau izinkan Tuhan, supaya kami terus diberikan hikmat yang benar di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan, darah-Mu, darah yang kudus itu Tuhan, darah yang sanggup memulihkan, menyembuhkan setiap luka kami, baik luka hati, baik luka secara fisik maupun juga sakit penyakit apapun bentuknya Tuhan. Darah-Mu sanggup memulihkan, darah-Mu sanggup menyembuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, darah-darah itu terus tercurah di dalam kehidupan kami, memperbaharui setiap hati dan pemikiran kami, supaya kami terus mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, baik dalam pelayanan, baik dalam keluarga, rumah tangga. Begitu juga Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bantulah kami semua Tuhan, kami tidak bisa sendiri tanpa Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus memohon, biarlah kasih setia Tuhan terus melimpah di dalam setiap hati dan pemikiran setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi biarlah urapan yang baru Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu. Pakai kehidupan dia untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, sehingga dimanapun hamba-Mu berada, dia menjadi berkat, menjadi kesaksian yang benar bagi orang-orang yang melihat, bagi orang-orang yang mendengar setiap perkataannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus meneguhkan hamba-Mu di dalam roh kesetiaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami menyambut firman-Mu dan kami menyerahkan ibadah ini selanjutnya hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan biarlah lewat setiap kebenaran firman Tuhan, kita semakin mengerti dan mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seperti Ayub mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja daripada Tuhan tanpa kita mau menerima yang buruknya. Tetapi kita mau memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu untuk membentuk. Tuhan Yesus memberkati kita dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam persembahan kita. Dan yang amarah akan menjalankan kita persembahan. Sambil persembahan menjalankan kita menyanyikan pujian. Ucaplah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, kasihnya dari mati, kasih setiap Tuhan.
syafaat bersama, dan doa syafaat akan dipimpin oleh saudara Camat. Baik, Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini di mana Tuhan masih memilih kami dari sekian banyak orang yang ada di gereja ini untuk bisa datang memuji membesarkan nama Tuhan. Kami sudah diperdengarkan oleh firman Allah, kami juga telah memberikan korban persembahan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Biar apa yang kami persembahkan pada hari ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Allah, dan Engkau memberkati setiap hamba-hamba yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Urapi pakai mereka dengan lebih dan lebih lagi hikmat, akal budi, urapan dari surga Engkau berikan kepada mereka, baik sebagai doa pembukaan, doa syafaat, pemberita firman Allah, worship leader, singer, bahkan kami semua yang hadir hari ini, rata-rata kami diberkati dan tolong oleh Tuhan Bapa. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi di antara kami di dalam gereja ini Tuhan, di tengah-tengah Tuhan goncangan, di tengah tantangan, di tengah ujian hidup yang mungkin sakit penyakit, yang mungkin cobaan-cobaan yang lain menimpa kami Tuhan. Bapa, ajarkan kami untuk tetap bersyukur, tetap berharap, tetap percaya dan tidak meninggalkan Tuhan walaupun kami berbagai macam menghadapi berbagai kesulitan hidup Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau Immanuel tidak pernah tinggalkan dan membiarkan kami. Engkau berjanji dalam firman-Mu ada bersama dengan kami. Kami tahu penderitaan yang kami alami dunia ini hanya bersifat sementara Allah menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap kami yang mau percaya dan sungguh-sungguh kepadamu. Mari Tuhan, Kau isikan ruang hati kami yang kosong dengan firman-Mu. Kalau selama ini Tuhan kami tidak mempercayakan dengan sungguh-sungguh, kalau selama ini Tuhan kami meragukan kuasa Tuhan atas hidup kami mohon ampun akan pelanggaran kami Tuhan, akan pelanggaran dosa masa lalu, dosa keluarga, dosa nenek moyang, bahkan dosa-dosa kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja. Mari pada saat hari Tuhan, Kau sadarkan kami sesadar-sadarnya Tuhan, agar kami menyadari Tuhan bahwa betapa berartinya kehidupan kami. Bapa dan kerajaan surga, terpujilah nama-Mu. Engkau mengurapi setiap majelis yang ada di tempat ini, setiap jemaat yang ada di tempat ini, sekolah minggu pemuda remaja. Tanamkan roh kesetiaan mulai dari masa kecil kami Tuhan sampai dewasa, agar kami tetap konsisten, tetap setia di dalam mengiringi Tuhan. Di tengah dunia yang menyia-nyiakan kesempatan, kami boleh belajar dari kehidupan Yosua Tuhan. Walaupun orang-orang tidak mau menyembah kepada Tuhan, tetapi dia membawa keluarganya untuk berkomitmen, percaya kepada Allah, menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena dia tahu Bapa, janji kekekalan menjadi bagian dalam kehidupannya. Bapa dalam kerjaan surga, terima kasih. Engkau memberkati setiap kami yang mengambil bagian hari ini. Rata-rata kami diberkati oleh Tuhan, kesehatan kami yang sakit dipulihkan, keuangan kami diberkati, masa depan kami diberkati, hikmat atau kemudian baru Tuhan berikan kepada kami yang memiliki banyak pergumulan pada saat ini. Mari Engkau memberikan kelepasan, memberikan kami kebebasan dan kemerdekaan yang ada, yang datang daripada-Mu, dan juga firman yang kami dengarkan biar tidak berlalu begitu saja, tetapi itu tumbuh subur merema dalam hati kami, sehingga kami terus merenungkan siang dan malam Bapa. Firman itu yang menuntun langkah kehidupan kami sambil kami menanti kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati program gereja ini pendek, menengah, jangka panjang. Bahkan kami berdoa secara khusus buat persiapan Natal yang beberapa bulan ke depan akan kami laksanakan, bahkan persiapan gotong royong dana biaya yang kami perlukan. Tuhan menyediakan buat kami, berikan kerjasama yang baik, jauhkan perselisihan, kesalahpahaman Tuhan, perdebatan, hal-hal tidak menyenangkan hati Tuhan. Kau halau dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus berikan kami kesehatan Tuhan. Dan secara khusus pada hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa anak kami Denny Tuhan, boleh Tuhan Kau buka jalan sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan. Bapa
berkatan buat adik kami, Wiwit yang bekerja jauh di Perahu, juga telah menjawab doanya. Ada banyak mujizat yang Tuhan berikan kepada jemaat Tuhan tempat ini. Meskipun ada banyak juga tantangan yang harus kami hadapi, Engkau memberkati agar dia kuat di dalam Tuhan, pengharapan dia kuat di dalam Tuhan, hubungan dia baik dengan Tuhan, dan secara khusus pada saat ini Tuhan, kami membawa anak kami Pur yang sakit dalam kelemahan. Engkau dokter di atas segala dokter, Kau tabib di atas segala tabib. Engkau mampu mengambil siapa penyakit yang dialami pada saat ini. Kau pulihkan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Dan kami melihat bahwa anak ini dipulihkan, disembuhkan, diberikan kesehatan kembali, dan dia mengalami kehidupan seperti Hizkia yang mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, dan menjadi kesaksian buat banyak orang, menjadi kesaksian buat keluarga dan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi bangsa ini. Kau berkati pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Kau berkati yatim piatu, janda, budak fakir, miskin, anak terlantar. Engkau memberkati Tuhan anak sekolah di TK, SD, SMP, SMA perguruan tinggi. Engkau memberkati keuangan dan juga perekonomian bangsa ini, terlebih kesehatan bangsa ini. Bahkan persiapan pemerintah untuk membangun ibu kota negara baru yang dipersiapkan mulai beberapa bulan terakhir ini. Mari Tuhan ambil dan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapak, orang-orang sakit yang di rumah sakit Kau jamah, Kau dokter di atas segala dokter, Kau memakai para dokter, perawat, suster, obat-obatan yang dipakai mampu untuk memberikan mereka kesembuhan dan pemulihan. Secara khusus kami menyerahkan buat organisasi GSKA, baik yang ada di luar negeri, yang ada di pusat, provinsi, dan daerah wilayah. Tuhan Yesus memberikan kerjasama yang baik di antara kami semua, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, bahkan juga dengan organisasi-organisasi yang lain, biarlah tetap satu di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa dan pada surga. Banyak hal yang kami sampaikan kepada Allah, tapi lidah kami terbatas. Kami tidak lupa memberkati Bapak buat Israel, Yerusalem, Mesir, Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait. Kami diberkati Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Terjadi pertobatan di mana-mana di akhir zaman. Jiwa-jiwa mencari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan juga persiapan Natal sebentar, meskipun tidak ada ketua panitia, kami percaya rapat ini akan berjalan dengan baik, dengan lancar. Dilanjutkan kami juga mengadakan perjamuan kasih. Tuhan memberkati kami semua. Dan doa kami Tuhan, kami lanjutkan ibadah pada saat pagi menjelang siang ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita sudah bersama-sama bersyafaat dan kita akan mendengarkan pengumuman jadwal ibadah sepekan. Untuk ibadah persekutuan doa hari Jumat jam 7 malam, yang bertugas adalah saya sendiri. Kemudian untuk ibadah rumah tangga, untuk ibadah rumah tangga hari Sabtu minggu depan tanggal 7 Oktober bertempat di rumah Mama Pur, ya. Jam 3. Oke. Jadi kita ingat bersama untuk hari Sabtu ibadah rumah tangga jam 3 sore, ya, jam 3 di rumah Mama Pur. Worship leadernya Mama Cemi, firman Tuhan Bapak Gembala. Kemudian ibadah Minggu Raya dan sekaligus Harnas kaum wanita. Sayang sekali Ibu Ketua kita tidak bisa hadir nanti karena beliau sudah mendapatkan pekerjaan, ya. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita karena minggu lalu kita sudah bicarakan bahwa Harnas kaum wanita diadakan minggu depan, dan saya juga sudah menghubungi Ibu Hana dan beliau bersedia. Ya, jadi minggu depan kita ibadah Harnas kaum wanita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu, terutama ibu-ibu, nanti pas hari Sabtu itu ibadah rumah tangga, kalau masih ada waktu setelah selesai ibadah, kita boleh latihan Mars kaum wanita, ya, Mars kaum wanita, kita latihan bersama-sama, ya, supaya
yang lebih ingat lagi, yang lupa diingatkan ya, supaya hari Minggunya kita bisa menyanyikannya bersama-sama. Jadi yang bertugas untuk minggu depan yaitu Ibu Grace, kemudian singernya Cemi dan Alicia, Ayah, doa pembukaan Ibu Muriana, kesaksian Komisi Wanita, khotbah Ibu Pendeta Mudahana, doa syafaat Ibu Shirley atau Mama Ruben, kolektan Mama Helga, multimedia Victor, dan musik Saudara Jamal. Karena kami tidak tahu apakah Febri sudah pulang atau belum, ya. Kasihan juga kalau pulang balik ya dia dalam kondisi seperti itu. Kemudian untuk ibadah sekolah minggu, jadi minta dibantu guru pengajarnya Saudara Jamal, pendampingnya Victor, jenis acaranya bebas. Dan setelah ibadah ini kita akan melaksanakan rapat Natal. Sebentar ya. Barusan ada WA dari Mama Cea minta untuk minggu depan rapatnya. Ya, ini katanya minggu depan saja rapatnya. Jadi, ya kita ngikut ya karena beliau ketua, jadi mungkin jika masih ada waktu sebentar saja kita akan bicarakan untuk minggu depan. Ya, minggu depan apakah kita nanti konsumsinya apakah makan besar atau makan ringan, kita akan bicarakan nanti sebentar saja. Ya, oke. Kemudian untuk ibadah pemuda dan remaja malam nanti 7:30. Worship leadernya Cemi, firman Tuhan saya sendiri. Ya, ayo anak-anak muda, pur yang biar yang muda yang lebih ini bisa ngikut ya. Ya, anak-anak muda, remaja ya silahkan datang kita bersama-sama ya. Oke, kemudian ada pengumuman tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita akan mengakhiri ibadah kita dan setelah selesai ibadah kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyatakan kepada Tuhan bahwa kita harus mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan kita melewati hari-hari kita. Bersama